Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Cynthia. Nah, di video kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk belajar nih gimana sih langkah memulai untuk investasi saham. Mau tahu? Tonton terus videonya. Masih ingat kan? Aku pernah buat di video sebelumnya tentang saham itu apa. Intinya kita beli saham sama dengan kita membeli sebuah perusahaan. Nah, pasti muncul pertanyaan dong, lah berarti butuh uang banyak dong buat beli perusahaan. No, nyatanya enggak. Kalau kita beli saham tergantung dari harganya, bahkan dari Rp5.000 aja kita udah bisa beli saham. Jadi kalau kita mau beli saham itu kita harus beli satu lot. Nah, satu lotnya itu ada 100 lembar. Nah, pertanyaannya berapa sih harga satu lembar saham? Nah, di sini aku mau contohin tentang tolak angin. Teman-teman tahu kan tolak angin itu apa? Nah, tolak angin ini dibuat sama perusahaan namanya PT Sido Muncul. Nah, aku cek harganya ya. Jadi kita bisa cek harga saham Sido Muncul gitu ya. Di sini kita lihat harganya Sido Muncul adalah Rp745 per lembar. Tandanya kalau teman-teman mau beli sahamnya Sido Muncul karena satu lot adalah 100 lembar, maka minimal pembelian saham Sido Muncul adalah Rp74.500. Murah banget kan? Nah, jadi sebenarnya nggak ada alasan sih buat kita bilang nggak punya uang buat beli sebuah saham kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya nih, apa sih langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk membeli saham? Nah, ibaratnya kalau kita mau nabung ke bank, maka kita harus punya rekening bank. Nah, maka kalau kita mau berinvestasi saham, kita juga harus bikin suatu rekening. Nah, rekening khusus ini namanya rekening dana investasi atau rekening dana nasabah. Dimana kalau untuk buat itu, kita bikinnya di sebuah perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas ini apa sih? Nah, teman-teman bisa lihat perusahaan sekuritas itu di websitenya Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Nah, di sini di bagian investor nih ya, kita bisa lihat perusahaan sekuritas apa saja yang ada di kota kita, kayak gitu. Nah, jadi perusahaan sekuritas ini yang bakal ngebantu kita untuk membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Terus pertanyaan berikutnya, perusahaan sekuritas yang tepat buat aku tuh yang gimana sih, Sin? Jujur kalau aku sih nggak terlalu ribet ya masalah milih perusahaan sekuritas. Aku cuma milih sebenarnya cuma satu yang paling penting menurut aku, yaitu aku bisa daftar 100% online. Karena posisi aku lagi di Jepang, jadi ya kan aku nggak bisa nih pergi ke kantornya kayak gitu. Aku cari 100% online. Tapi juga penting juga untuk mencari sebuah perusahaan sekuritas yang biayanya murah dong pastinya, biaya transaksinya murah. Nah, di sini aku bisa tunjukin ya di websitenya IDX di bagian buka rekening online. Nah, jadi di sini ada contoh beberapa perusahaan sekuritas di mana kita bisa bikin itu online. Nah, di sini per hari ini aku pribadi udah coba bikin di 3 perusahaan sekuritas, yaitu di PT Indo Premier Sekuritas, di PT Ajaib Sekuritas, sama di Sinarmas Sekuritas. Dan semuanya 100% online karena aku posisi di Jepang dan aku bisa bikin itu. Nah, itu untuk 100% online teman-teman bisa pilih sendiri. Jadi harus bener-bener 100% online ya, karena biasanya masih ada juga perusahaan yang dia itu kita ngisi formulirnya online tapi tetap ada kirim-kirim berkas itu ke kantornya secara manual, dan aku sih nggak prefer yang kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah biaya transaksinya murah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau buka perusahaan sekuritas itu tuh ada yang bener-bener nol, nggak butuh apa-apa, kita bisa bikin akun rekening dana investor atau rekening dana nasabah itu tadi. Jadi kita tuh kalau bikin ya nggak ada namanya biaya bikin. Bahkan ada beberapa perusahaan sekuritas yang aku sebutin tadi, punya aku itu tadi, dia nggak minta deposit apapun. Jadi Rp0 kita udah bisa punya rekening dana nasabah. Nah, tapi kalau misalnya kita mau beli saham dan kita juga mau jual sahamnya nanti, ada yang namanya biaya transaksi. Nah, biaya transaksi ini nilainya bervariasi. Kayak kalau misalnya fee beli, biaya belinya itu sekitar 0,15 sampai 0,25%. Lalu kalau fee jual itu 0,25 sampai 0,35%. Ini bervariasi ya. Nah,
aku pribadi sih sampai sekarang masih coba yang Indo Premier aja, karena kayaknya itu yang paling besar sih ya di Indonesia. Untuk fee beli dan fee jualnya sendiri dari Indo Premier nih ya, sekuritas yang aku pakai, fee belinya itu 0,185% dan fee jualnya itu 0,285%. Itu termasuk lebih murah sih, tapi ada lagi yang lebih murah, cuma aku nggak pakai itu karena udah dari awal pertama kali aku beli, pertama aku punya tuh Indo Premier, jadi aku tetap pakai Indo Premier. Terus untuk buatnya sendiri menurut aku gak ribet kok, itu cepet banget. Cuma ya mungkin aku pribadi dari ketiga yang aku bikin, Indo Premier, Ajaib, dan Sinarmas, yang paling gampang bikinnya itu Ajaib. Mungkin karena Ajaib masih pertama kali ya, 1 hari itu aku udah bisa pakai dan aku udah bisa dapat rekening dana nasabahnya. Berbeda sama Indo Premier yang bikinnya error dan agak susah, dan Sinarmas yang aku bikin kayaknya 2 minggu atau 1 bulan, pokoknya ribet banget deh. Cuma ya itu tergantung teman-teman pilihannya kemana. Sebenarnya gampang banget, intinya kita cuma butuh KTP aja, dan aku lupa deh, kayaknya kalau Indo Premier tuh wajibin NPWP deh ya. Ya kalau Ajaib tuh nggak perlu NPWP, jadi ada KTP, ada NPWP, dan juga ya pokoknya ngikutin aja prosedurnya lah, ngisi-ngisi segala macam informasi kayak gitu. Nah, setelah teman-teman berhasil membuka rekening dana nasabah ini tadi di perusahaan sekuritas, itu teman-teman udah bisa beli saham deh habis ini. Nah, caranya gimana sih? Nah, jadi kalau misalnya kita bikin rekening dana nasabah itu berbeda ya sama rekening tabungan kita. Misalnya aku di Indo Premier, aku dapat rekening dana nasabah di Bank Permata kayak gitu. Nah, jadi karena aku punyanya rekening BCA Syariah, maka aku perlu transfer dulu ke rekening Bank Permata aku kayak gitu. Nanti setelah aku transfer, aku bakal dapat notifikasi kalau misalnya aku udah berhasil top up uang di rekening dana nasabahku. Nah, jadi aku bisa beli berapa banyak saham itu ya tergantung dari berapa jumlah yang aku top up di rekening dana nasabah aku kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya pasti teman-teman tanya dong, kira-kira saham yang bagus itu yang mana sih, Sin? Pasti teman-teman nggak mau kan beli saham yang salah. Nah, untuk menentukan saham yang bagus itu apa, sebenarnya prosesnya pasti panjang banget, teman-teman butuh belajar banyak di sini. Cuma di sini aku juga mau mengenalkan sedikit tentang yang namanya indeks LQ45. Jadi indeks LQ45 ini adalah indeks yang dibuat sama Bursa Efek Indonesia, yang ibaratnya kompilasi lah. Ada 45 saham yang paling aktif, yang tandanya itu jadi pilihan banyak orang kayak gitu kan. Kalau menurut aku, langkah pertama yang bisa teman-teman pilih adalah milih aja nih salah satu dari saham LQ45 ini. Karena otomatis saham-saham yang di sini itu adalah saham pilihan lah ya. Nah, aku sendiri karena saat itu masih karena bener-bener masih pengen banget beli dan gak mikir valuasi atau apa-apapun, aku pilih aja saham yang paling aku kenal dan paling aku tahu dari saham LQ45 ini. Aku ingat saham pertama yang aku beli itu adalah sahamnya Unilever, karena ya aku ngerasa tuh perusahaan besar dan aku pakai produknya setiap hari, makanya aku beli saham Unilever. Walaupun aku tahu setelah aku belajar tentang valuasi dan lain-lain, ya mungkin Unilever ini kemahalan dan lain sebagainya. Nah, itu taruh aja dikesampingkan dulu. Yang intinya adalah mulai dulu. Pasti dengan teman-teman udah punya rekening saham dan coba beli saham, otomatis teman-teman pasti bakal semangat untuk terus belajar memilih saham yang terbaik. Oke, sekian dulu dari aku. Tunggu terus video-video dari aku, dan aku next bakal bahas tentang cara pilih saham yang tepat itu yang kayak gimana. Oke, tunggu aja, jangan lupa terus dukung channel aku, dan terima kasih sudah nonton videonya. Dadah.